Perkenalkan, nama saya Hadi Alfiani, NIM 2018 017124. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang sejarah dan perkembangan akuntansi. Nah, sejarah awal akuntansi. Berbagai cobaan telah dilakukan untuk menyatakan lokasi dan waktu dari lahirnya sistem pencatatan berpasangan yang telah menghasilkan berbagai skenario. Kebanyakan skenario tersebut mengakui adanya kehadiran suatu bentuk pelaksanaan pencatatan di sebagian besar kebudayaan sejak sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, menurut A.C. Littleton membuat daftar 7 prasyarat bagi munculnya pembukuan yang sistematis. Yang pertama yaitu ada seni penulisan. Nah, seni penulisan karena pembukuan pada intinya adalah sebuah catatan. Nah, yang kedua yaitu aritmetika. Karena aspek mekanis dari pembukuan mengandung adanya serangkaian perhitungan sederhana. Nah, yang ketiga yaitu milik pribadi, karena pembukuan hanya berkepentingan dengan catatan fakta-fakta mengenai harta benda dan hak miliknya. Yang keempat yaitu uang, yaitu transaksi yang belum selesai, karena tidak akan ada dorongan untuk membuat catatan apapun jika seluruh pertukaran dilakukan di tempat saat itu juga. Kemudian yang kelima yaitu perdagangan, karena sebuah penjualan lokal saja tidak akan menciptakan cukup tekanan untuk merangsang manusia mengkoordinasikan berbagai pemikiran ke dalam suatu sistem. Kemudian yang keenam yaitu modal, karena tanpa modal perdagangan tidak akan berarti dan pemberian kredit menjadi sesuatu yang tidak mungkin bisa dibayangkan. Kemudian ada perkembangan pembukuan pencatatan berpasangan. Perkembangan tersebut meliputi hal-hal berikut. 1. Sekitar abad 16 terjadi perubahan di dalam teknik pembukuan. Perubahan yang patut dicatat adalah diperkenalkan jurnal-jurnal khusus untuk pencatatan berbagai jenis transaksi yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu pada abad ke-16 dan 17 terjadi evolusi pada praktik laporan keuangan periodik. Nah, sebagai tambahan lagi, di abad ke-17 dan abad ke-18 terjadi evolusi pada personifikasi dari seluruh akun dan transaksi sebagai suatu usaha untuk merasionalkan aturan debit dan kredit yang digunakan pada akun-akun yang tidak pasti hubungannya dan abstrak. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan sistem pencatatan berpasangan juga diperluas ke jenis-jenis organisasi yang lain. Yang keempat yaitu abad ke-17 juga mencatat terjadi penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang yang berbeda. Kemudian yang kelima dimulai dengan East India Company di abad ke-17 dan selanjutnya diikuti dengan perkembangan dari perusahaan tadi. Seiring dengan revolusi industri, akuntansi mendapatkan status yang lebih baik yang ditunjukkan dengan adanya kebutuhan akan akuntansi biaya dan kepercayaan yang diberikan kepada konsep-konsep mengenai kelangsungan, periodisitas dan akrual. Yang keenam yaitu pada abad ke-18 terjadi evolusi pada pencatatan aktiva tetap. Nah,
Yang ketujuh yaitu abad ke-19, depresiasi untuk aktiva tetap. Kemudian yang ke-8, abad ke-19 muncul akuntansi biaya. Yang ke-9, ke abad 19 terjadi perkembangan pada teknik akuntansi. Yang ke-10, abad ke-19 dan 20 terjadi perkembangan pada laporan dana. Yang ke-11 yaitu di abad ke-20 terjadi perkembangan pada metode-metode akuntansi untuk isu-isu kompleks. Kemudian selanjutnya perkembangan prinsip akuntansi di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu tahap kontribusi manajemen sejak 1900 sampai 1933. Pengaruh manajemen di dalam formulasi prinsip-prinsip akuntansi muncul dari meningkatnya jumlah pemegang saham dan peranan ekonomi dominan yang dimainkan oleh perusahaan-perusahaan industri setelah tahun 1900. Pemain utama pada masa itu adalah Asosiasi Akuntan Profesional atau American Institute of Accounting atau AIA. Posisi dari AIA atas permintaan dari Komisi Dagang Federal adalah bahwa tidak ada biaya penjualan, beban bunga atau beban administrasi di dalam biaya overhead pabrik. Penentang atas posisi dari institut ini menghadapi pernyataan di dalam laporan yang mengatakan diperhitungkannya bunga di dalam biaya produksi adalah teori yang tidak berdasar dan salah, dan dapat dikatakan mustahil di dalam praktiknya. Kemudian yang kedua yaitu tahap kontribusi institusi, yaitu sejak 1933 sampai 1959. Yang pertama, pada tahun 1934 Kongres menciptakan SEC dengan tugas untuk mengelola beragam hukum-hukum investasi federal. Yang kedua yaitu setelah publikasi yang dilakukan oleh Ripley di dalam satu artikel yang mengkritik teknik pelaporan sebagai sesuatu yang memberdayakan. George Omai, kebangsaan Inggris, mengusulkan agar institusi akuntan publik berserikat Amerika Serikat mulai sebuah usaha kerja sama dengan bursa efek. Yang ketiga yaitu setelah diterbitkannya ASR nomor 4 oleh SEC yang menentang profesi akuntansi untuk memberikan dukungan substansial dari yang berwenang bagi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, dan meningkatnya kecaman dari Asosiasi Akuntansi Amerika dan para anggotanya yang baru saja dibentuk. Perkembangan prinsip akuntansi di Amerika Serikat yang terakhir yaitu tahap politisasi sejak tahun 1973 sampai sekarang. Keterbatasan yang dimiliki oleh baik asosiasi profesional maupun manajemen di dalam memformulasikan suatu teori akuntansi telah mengarah kepada pengadopsian suatu pendekatan yang lebih deduktif sekaligus melakukan politisasi atas proses penetapan standarnya. Sebuah situasi yang diciptakan oleh pandangan yang berlaku umum bahwa angka akuntansi memengaruhi perilaku berekonomi. Dan sebagai konsekuensi aturan akuntansi hendaknya dibuat di dalam area politik.
Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Rahmawati Ningsih, NIM 2018 01716161, dan kapitalisme. Akuntansi dan kapitalisme saling dikaitkan oleh beberapa sejarawan ekonomi dengan adanya klaim bahwa pembukuan pencatatan berpasangan adalah suatu hal yang vital dalam perkembangan dan evolusi dari kapitalisme. Mark Webber mengemukakan bahwa transformasi aktiva menjadi nilai abstrak dan ekspresi kuantitatif dari aktivitas bisnis dan akuntansi yang sistematis dalam bentuk pembukuan pencatatan berpasangan membuat kemungkinan seseorang untuk merencanakan, melakukan, dan mengukur dampak aktivitas yang ia lakukan serta melakukan pemisahan dari pemilik dan bisnis itu sendiri. Alasan pencatatan berpasangan di dalam ekspansi ekonomi ada 4, yakni 1. Pencatatan berpasangan memberikan kontribusi bagi munculnya satu sikap baru atas kehidupan ekonomi. Yang kedua, semangat baru melakukan akuisisi ini didukung dan didorong oleh adanya perbaikan dari perhitungan ekonomis. 3. Rasionalisme baru ini kian ditingkatkan lagi dengan adanya organisasi yang sistematis. 4. Pembukuan pencatatan berpasangan mengizinkan adanya pemisahan atas kepemilikan dan manajemen karena meningkatkan pertumbuhan dari perusahaan besar dengan saham gabungan. Relevansi sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi penting bagi pedagogi, kebijakan, dan praktik akuntansi. Sejarah akuntansi dapat sangat berguna untuk memberikan pemahaman dan apresiasi yang lebih baik mengenai bidang akuntansi dan evolusinya sebagai satu ilmu sosial. Sejarah akuntansi akan sangat berguna untuk memberikan pemahaman dan apresiasi yang lebih baik mengenai bidang akuntansi dan evolusinya sebagai suatu ilmu sosial. Berkaitan dengan praktik akuntansi, sejarah akuntansi dapat memberikan penilaian yang lebih baik atas praktik yang berlaku dengan melakukan perbandingan terhadap metode-metode yang pernah digunakan di masa lalu. Perkenalkan, nama saya Yuli Dayati, presensi 2018-017-147. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan perumusan teori akuntansi menurut Belkoi. Pendekatan perumusan teori akuntansi menurut Belkoi itu dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan informal dan juga pendekatan teoritis, di mana yang pendekatan informal itu dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah pragmatis, praktis, dan non-teoritis. Dalam metode pendekatan ini, perumusan teori akuntansi didasarkan pada keadaan dan praktik di lapangan. Menurut pendekatan ini, prinsip akuntansi yang dipakai adalah didasarkan pada kegunaan bagi para pemakai laporan keuangan dan relevansinya dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang kedua adalah pendekatan otoriter. Dalam pendekatan ini yang merumuskan teori akuntansi adalah organisasi profesi yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan tentang praktik akuntansi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan teoritis. Jadi dalam pendekatan teoritis itu dibagi menjadi beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif itu merupakan perumusan teori akuntansi yang dimulai dari dalil dasar akuntansi yang kemudian diambil kesimpulan logis tentang teori akuntansi mengenai hal yang dipersoalkan. Jadi dimulai dari dalil umum ke dalil yang khusus. Yang selanjutnya adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif itu merupakan penyusunan teori akuntansi yang didasarkan observasi dan perumusan khusus, yang pada akhirnya dari berbagai sampel tersebut dirumuskan fenomena yang seragam atau berulang dan diambil kesimpulan umum dan prinsip akuntansi. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwijayani Putri, 2018-017152. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yuli mengenai pendekatan perumusan akuntansi. Pendekatan perumusan akuntansi yang selanjutnya yaitu etik. Dalam pendekatan perumusan akuntansi ini digunakan konsep kewajaran, keadilan, pemilikan, dan kebenaran. Jadi, pendekatan perumusan akuntansi ini memberlakukan pihak yang berkaitan secara adil. Yang selanjutnya yaitu sosiologis.
Jadi yang menjadi perhatian dari perumusan ini adalah dampak dari teknik akuntansi. Yang selanjutnya adalah makroekonomi. Pendekatan ini didasarkan dari dampak ekonomi nasional. Jadi, teknik dan kebijakan akuntansi harus dapat menggambarkan realitas ekonomi. Cukup sekian apa yang disampaikan dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti. Salam.